Ta'ala yang masih mengizinkan kita berada di dalam rumahnya yang mulia, yang semoga kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bagian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi majakiduha. Tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Maka apapun yang berada di dalam rumah Allah yang untuk keagungan dan kebesaran Allah, untuk menunjukkan kemuliaan dan keindahan Allah, maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beradanya kita di tempat ini untuk turut dalam andil syiar agama Islam, yang semoga dengan berkah majelis seperti ini Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah kucurkan rahmatnya untuk kita. Dengan cinta Allah, dengan hadirnya kita di tempat ini, kita dicintai oleh Allah. Semoga Allah mengangkat semua musibah, semua wabah yang turun saat ini, semua keadaan yang rusak sendi kehidupan terutama kaum muslimin dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diganti ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada sahibul Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpilih, Nabi yang termulia, Nabi yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai hambanya, yang telah mendapatkan kedudukan yang mulia di waktu yang mulia, satu-satunya makhluk yang diizinkan berduaan dan bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan acara ini beliau menjadi pilihan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan peristiwa ini beliau mendapatkan kedudukan Sultanul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, saat dipertemukan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa di Baitul Maqdis. Mereka ingin ketemu dengan manusia yang dipilih oleh Allah, yang namanya sudah tercantum di surga, yang namanya sudah tercantum di Arsy, yang namanya ada di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka mereka pun ingin bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun yang terukir di hati kita kalimat tauhid la ilaha illallah dan pengakuan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perasaan rindu yang kita punya, semoga Allah pun mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ridha kepada kita sehingga Allah pun ridha kepada kita. Dan selawat juga untuk keluarga dan sahabat dan seluruh umat, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dunia sampai di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat-sangat mulia, sehingga Allah pun menyatakannya dengan kalimat subhana, maha suci. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pemberian dari Allah. Dan semua malaikat pun sebenarnya sudah dikabarkan nanti ada waktunya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Maka saat Rasulullah dibawa Isra Mi'raj mengetuk pintu langit, Jibril ditanya, "Man?" Jibril, "Siapa denganmu?" Nabi Muhammad. Berarti sudah diperintahkan oleh Allah. Iya, waktunya. Mereka sudah tahu Nabi Muhammad akan Isra dan Mi'raj. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, undangan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kemuliaan Nabi Muhammad, undangan dari Allah untuk Nabi Muhammad, keberkahannya untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam peristiwa ini, yang Rasulullah selalu mengabarkan kalau dapat mimpi yang baik, kalau dapat cerita yang baik, dapat wahyu yang baik, ataupun perintah dari Allah untuk disampaikan, maka Rasulullah sampaikan semuanya. Di dalam kisah ini bagaimana diceritakan, saat Rasulullah ceritakan, Abu Jahal ketawa, menganggap Nabi Muhammad sudah terlalu parah ini, sehingga diketawain Nabi Muhammad, dianggap main-main, dianggap ngawur. Begitu pula keadaan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mereka menyampaikan tentang ajaran agama, saat mereka menyampaikan tentang Islam, saat mereka menyampaikan tentang iman, masih ada orang yang ketawa. Itu hal yang sudah biasa. Tinggal bagaimana tanggapan orang yang diketawakan terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad malah menempel dengan Allah, malah mendekatkan diri kepada Allah, tidak terus marah-marah, tidak terus benci. Nabi Muhammad cuma ingin mereka diberikan hidayah, karena tahu kalau Allah tidak berikan hidayah, mau mereka menyaksikan berapa juta bukti dari keagungan Nabi Muhammad, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka lihat langsung Nabi Muhammad, tahu kemuliaannya Nabi Muhammad, lihat mukjizatnya Nabi Muhammad, bagaimana indahnya Nabi Muhammad, suara yang mulia dari Nabi Muhammad, kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, tapi tidak dapat hidayah dari Allah. Mereka pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang di zaman sekarang. Makanya masih banyak yang ingkar terhadap Nabi, walaupun mereka ngakunya umat Nabi, termasuk di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Maka saat diketawakan Rasulullah tenang, malah ditantang, Nabi Muhammad, Muhammad, kalau seandainya nih keluargamu, saudaramu, umat ini, orang-orang Quraisy yang kumpulkan, maukah kau ceritakan sama sebagaimana kau ceritakan padaku? Kata Rasulullah, iya akan aku ceritakan. Enggak aku kurangi, enggak aku tambahkan. Dikumpulkan semua, disampaikan sama Rasulullah, mereka semuanya ketawa. Bahkan ujian bagi sahabat yang sudah beriman kepada Allah. Mereka mengetawakan Nabi. Singkat cerita, Nabi Muhammad mengatakan salah satunya apa? Yang mereka sampai minta diceritakan tentang Baitul Maqdis. Malaikat Jibril diperintahkan sama Allah, angkat itu Baitul Maqdis, bawa di depannya nabiku, kekasihku Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ceritakan Baitul Maqdis sifatnya persis, tidak ada kurang, tidak lebih. Dan sahabat yang tahu Baitul Maqdis mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi mereka nggak ada hidayah. Nganggap Nabi Muhammad tukang sihir. Bisa dia lihat. Orang zaman sekarang dianggap bisa lihat dari handphone. Bisa aja ente dapat kabar dari teman. Bisa aja ente. Orang kalau diangkat derajatnya sama Allah, ya udah diangkat derajatnya sama Allah. Tinggal kita, kenapa saya nggak bisa dapat? Kenapa saya nggak punya? Kenapa saya nggak bisa? Padahal saya juga kepingin. Lihat bagaimana ibadah kita, bagaimana hati kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah salah satunya mengatakan apa? Aku ketemu rombongan. Yang di rombongan itu aku minum airnya dan aku sampaikan salam ke mereka, dan mereka tahu bahwa itu suaranya Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak kelihatan orangnya di mana. Saat Rasulullah bilang nanti hari Rabu mereka akan masuk Mekah sebelum maghrib. Sampai waktu mau maghrib belum masuk juga, Nabi Muhammad minta sama Allah, ya Allah tahan matahari 1 jam. Mukjizatnya Nabi Muhammad kecil bagi Nabi Muhammad. Mau minta dunia diundur, menegak apapun dikasih sama Allah. Mau ini kekasihnya Allah, semua diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doa, ya Allah tahan matahari 1 jam jangan tenggelam. Matahari nggak akan tenggelam, mintakan sama Allah, dan ini kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai rombongannya masuk, mereka melihat benar di rombongan masuk. Ditanya, benar nggak kalian ada yang mengucapkan salam? Iya, suaranya Muhammad itu. Tapi nggak kelihatan orangnya. Ada yang minum kalian? Iya, ada yang minum. Dia ngomong permisi, minta minum. Shallallahu Nabi Muhammad. Ikhwani rahimahumullah. Yang penting oleh-oleh yang dibawa sama Nabi. Baik itu cerita beliau tentang berhenti di tempat-tempat mulia, melihat surga, melihat neraka. Peringatan buat kita. Rasul Bashirun Nadir. Beliau diberi julukan oleh Allah pemberi kabar gembira bagi orang yang beriman, dan memberi kabar celaka bagi orang-orang yang engkar. Yang beriman Allah siapkan surga. Yang mereka kita dengar termasuk kemarin dari guru kita lah, Habib Ustaz Taufik bin Abdul Ghani Segar. Mereka pecinta Nabi Muhammad bukan kepingin surga karena surga, tak kepingin kumpul dengan Nabi Muhammad. Mereka cuma pingin itu, cuma pingin dekat dengan Nabi Muhammad, kumpul dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kenikmatan yang paling nikmat bersama Nabi Muhammad. Kalau istilahnya cara kita yang pakai akal-akalan, orang kadang senangnya main akal-akalan. Kalau dengan Nabi Muhammad, fasilitasnya semuanya utama. Anda pergi dengan presiden, jalan dengan presiden, maka fasilitasnya juga dapat fasilitas presiden. Anda pergi dengan Pak RT, dan fasilitasnya Pak, ya sama. Mereka tahu, tapi mereka bukan butuh fasilitas. Mereka cuma ingin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bagaimana dengan oleh-oleh Nabi? Termasuk iman kita saat ini diuji, ditantang kita dengan berbagai macam berita tentang berbagai macam penyakit, termasuk virus yang sangat berbahaya saat ini. Bukan kita mau ribut, bukan kita mau rame, yang bahas ulama sudah bahas, mereka sudah bahas dan keputusannya ada.
Yang kelompok A mengatakan begini, silakan. Yang kelompok B mengatakan begini, silakan. Anda mau ambil yang mana? Bismillah. Yang penting kalau berantem berarti Anda bagian dari musuh.